Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikrillah dari Ilmu Komputer semester 2A. Pada malam hari ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara menginstal Linux pada virtual machine. Apa sih pengertian virtual machine itu? Pengertian virtual machine itu sendiri yakni jika diistilahkan yakni komputer di dalam komputer, seperti kita bercermin gitu. Sebenarnya virtual machine itu ada banyak, ada yang VMware, salah satunya yakni VMware sama VirtualBox. Ini yang sering digunakan oleh orang. Nah, untuk mempersingkat waktu, tentunya kita lanjut ke bab pembahasan bagaimana cara menginstalnya. Di sini saya akan menginstal Linux Debian. Nah, kita buat dulu wadahnya. Wadahnya ini jika dianalogikan ya ini seperti komputer yang tanpa sistem operasi. Ini akan kita buat sekarang. Nah, di sini kita kasih dia nama Debian aja, Debian. Nah, di sini ada foldernya di mana kita akan menginstalnya nanti. Terus tipenya tipe-tipe dari sistem operasi. Kalau Anda mau menginstal sistem operasi virtual Microsoft, ya pilih ini, Microsoft Windows. Tapi saya kan menginstal Linux, makanya saya pilih Linux. Versinya versi Linux itu banyak, ada Fedora, Ubuntu, Debian, dan lain sebagainya. Nah, saya pakai Debian 64-bit. Kita lanjut saja. Nah, selanjutnya ini kita menentukan kapasitas memori yang akan kita gunakan. 1 GB lebih yang akan saya gunakan. Tapi perlu dicatat ya, ini jangan sampai melewati garis hijau ya, atau sampai merah. Saya menggunakan 1671 MB atau 1 GB setengah. Kita lanjut. Nah, yang pengaturan ini biarkan saja secara default buat harddisk virtual sekarang ya, karena kita akan membuat kapasitas harddisk itu secara virtual. Kita pilih yang ini. Selanjutnya ya ini kita biarkan saja ini default juga, karena kita akan membuat secara virtual. Kita lanjut, dialokasikan secara dinamik. Kita pilih ini atau dibiarkan secara default. Kita akan menentukan sendiri kapasitasnya nantinya. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan mengatur kapasitas harddisk yang akan kita gunakan untuk penginstalan Linux-nya nanti. Kita atur di sini sebagai contohnya saja 10 GB dah. Oh ya, bukan 15 dah. Bukan 15 GB kita buat. Nah, ini wadahnya sudah jadi dengan nama Debian. Selanjutnya kita akan memberikan bootable pada wadahnya ini atau hardware-nya ini dengan kita menambahkannya di penyimpanan ini. Nah, di sini kita akan menambahkan. Nah, jika Anda ingin mengatur virtual mesinnya atau sistem operasi Debian secara virtual ini agar terkoneksi dengan jaringan, Anda bisa memilih di bagian sini. Dari settingan defaultnya yang NAT, kita pilih ke adaptor terbridge agar bisa terkoneksi dengan kartu jaringan fisik yang ada di komputer atau maupun PC Anda. Nanti saja kita biarkan saja ini default, nanti kita ubah. Nah, penyimpanannya kita pilih yang ini. Terus saya pilih Debian karena sudah saya akses sebelumnya. Pilih saja. Nah, bootable-nya sudah saya masukkan, tinggal kita mulai saja. Nah, di sini kita masukkan lagi sistem operasi atau bootable-nya. Kita pilih Debian 6. Pilih mulai. Ada 2 cara penginstalan pada Linux Debian ini, yakni ada yang grafikal sama secara jadulnya, atau bisa saya sebutkan sebagai metode CLI kalau nggak salah. Tapi mana-mana maunya dah. Kalau pakai install ini mouse-nya tidak berfungsi. Kalau
kita pilih graphical install, bisa beroperasi mouse-nya. Saya pilih yang graphical saja biar lebih mudah, tapi dengan resiko agak lelet. Saya pilih mode skalanya dulu. Nah, di sini kita menentukan bahasanya. Kita pilih bahasa Inggris saja. Dan di sini di mana lokasi saya pilih lainnya dulu, maaf, DM saya. Terus pilih yang Asia, lokasi saya kan Asia. Nah, terus country atau negara kita, yakni Indonesia tercinta. Terus waktu yang kita gunakan, kita pilih yang Singapura saja. Konfigurasi keyboardnya biarkan saja secara default, karena kalau kita mengubah keymap atau keyboard layoutnya, jika kita mengetikkan, takutnya nanti ketika kita mengetikkan tanda A atau huruf A, maka yang nampil malah sebaliknya itu, karena layout untuk keyboard kita yang rata-rata menggunakan layout American English. Kita pilih saja American English. Nah, proses penginstalasinya ini belum sih penginstalan, cuman verifikasi saja. Maaf agak lelet, saya close ini dulu ya. Nah, di sini kita sebenarnya bisa nanti sih ini mengkonfigurasi nama jaringan atau lain sebagainya, tapi lebih mudahkan biar lebih lah, saya tambahkan saja. Ini saya pakai nama saya, domainnya semuanya saya samakan dah. Passwordnya juga usahakan, ya lupa verifikasi passwordnya. Full name, nama usernya nanti di Debian ya, disamakan. Saran saya jika membuat password itu yang mudah dan sukar ditebak sama orang, saran saya. Nah, di sini kita menentukan waktu Indonesia mana yang kita gunakan. Karena saya ada di Lombok, makanya saya pakai yang Makassar, karena Makassar ini termasuk Indonesia wilayah bagian tengah. Saya pilih Makassar. Tunggu. Nah, di sini kita akan memasuki satu tahap sebelum kita memasuki tahap pempartisian. Di sini saya pilih saja yang manual, karena jika Anda memilih yang tiga di atas manual ini, kita tidak bisa mengatur kapasitas partisinya nanti besar, kapasitas partisinya nantinya. Saya pilih manual saja, sesuka hati atau custom untuk menentukan kapasitasnya nanti. Nah, di sini sudah terbaca harddisk yang sudah kita bagi tadi itu. Klik saja di sini. Nah, yes, kita pilih partisi disk karena ingin mengubahnya. Nah, di sini ada partisi free space, kita ubah create a new partition. Jangan pilih yang ini, bisa sih pilih yang ini, tapi format pempartisiannya ya ini secara default atau kita tidak setting. Di sini saya akan membuat partisi swap dulu. Kita bikin 1,1 giga. Sebelumnya nanti dulu continue, kita pilih login.
Saya lanjut. Nah, di sini di sini kita akan membuat partisi swap. Kita pilih yang ini, kita ubah menjadi partisi swap, continue. Nah, bootable-nya kita aktifkan dan done. Settingannya sudah selesai. Ini untuk satu partisi sudah selesai, tinggal partisi lainnya ya, kita buat di sini. Saya mau buat di sini 10 GB untuk partisi root primary beginning. Nah, kita aktifkan ini juga done. Nah, tinggal 5 GB sisanya. Saya mau buat partisi home. Nah, udah. Dan nah, sebenarnya partisi pada Linux itu banyak dan mempunyai fungsi masing-masing. Perlu saya jelaskan, yakni partisi swap itu seperti partisi maksud saya yang berfungsi sebagai peningkatan kecepatan, atau bisa dikatakan sebagai memori secara virtual. Selanjutnya yang kedua ini partisi swap. Selanjutnya yang kedua ini partisi root. Partisi root ini seperti file-file yang perlu nantinya, partisi yang perlu, misalnya kayak file Windows atau local disk C nantinya. Ini jika dianalogikan di Windows. Dan yang ketiga ini partisi home, tempat kita menyimpan konfigurasinya nanti. Jika sudah begini, Anda bisa mengubah settingannya atau menghapusnya dengan undo change to partition. Jika sudah yakin, finish partition dan writing partition. Kita taruh di sini pilih continue, done. Alright, go back. Ya, kalau sudah pilih ini maksudnya finish dan pilih yes. Tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, pada bagian ini kita diminta apakah mau menambahkan CD atau DVD yang lainnya. Kita pilih saja tidak nantinya. Dan di sini kita diminta juga apakah Anda mau menginstal secara network mirror. Tentu saja tidak, karena di sini kalau kita pilih yes, dia membutuhkan jaringan internet. Pilih saja no. Nah, pada bagian yang ini kita diminta untuk configurating popularity contest. Maksudnya ya ini kita mengisi survei itu. Nah, nanti sajalah. Kita pilih no lagi. Nah, di sini kita diminta software apakah yang mau ditambahkan di Linux Debian-nya nanti. Kita pilih defaultnya secara yang ini, graphical desktop environment atau standar system utilities. Jika kita unchecklist yang ini, kita hanya memilih yang standar system utilities, artinya kita menggunakan Linux Debian yang berbentuk metode CLI. Kalau kita checklist yang ini, kita menambahkan fitur GUI-nya. GUI dalam bentuk Linux, tahulah nantinya ya. Kita pilih saja yang ini default. Jika Anda ingin menambahkan web server, print server, DNS server, file server, mail server, dan lain sebagainya bisa. Tapi nanti sajalah saya akan mengkonfigurasinya dengan metode CLI. Kita pilih yang defaultnya saja, yang ini, graphical desktop environment atau GUI-nya dalam Linux, dan metode CLI-nya kita pilih continue. Nah, proses instalasinya lanjut. Nah, pada bagian ini kita mengkonfigurasi MainDB. Kita pilih yes saja, karena tanpa kita tidak memilih ini
tidak berjalan sempurna, kita pilih yes. Nah, di sini menginstal GRUB loadernya. Kita tunggu saja sampai proses penginstalasinya sampai selesai. Nah, tinggal sebentar lagi, ini sudah finishing. Kita continue. Nah, di sini akan proses bootingnya. Nah, kita sudah bagian menu POM masuknya. Kita masukkan sandi, login. Di sini ada beberapa aplikasi standarnya root terminalnya juga. Kita masuk root terminalnya, coba. Kita sudah masuk root, coba. Nah, beginilah jadinya tampilan Linux kalau sudah terinstall. Ini bentuk terminal atau metode command line CLI, dan ini bentuk GUI dari versi Linux. Nah, jadi selesailah proses penginstalasinya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, dan mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, kesilapan dalam pengucapan kata atau penyampaian materi ini. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.